Ya, sudah bisa. Oke, sudah record. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan kali ini eh, saya langsung saja share screen, G. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, sudah. Sudah Sudah, ya. Pak, sudah. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya Rian Firmansyah akan membawakan satu eh, perkuliahan di bidang atau di mata kuliah mikrobiologi pertanian untuk eh, memenuhi eh, kegiatan dari pekerti pada pagi hari ini. Sate ilai. Eh, Capaian pembelajaran yang akan kita pada kesempatan kali ini yaitu saya langsung saja untuk eh, mengkhususkan bahwa mahasiswa mampu memahami aplikasi mikrobiologi di bidang pertanian. Dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah peran mikroba dalam bioremediasi. Nanti ke depan eh, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Pembahasannya merupakan di sini ada beberapa, yaitu dari mulai definisi, ruang lingkup, macam polutan, kemudian pemanfaatan mikroorganisme dalam bioremediasi, cara mikroba menangani limbah bawah tanah, kemudian dilanjut dengan keuntungan dari bioremediasi serta kelemahannya. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum itu alangkah baiknya kita akan melihat dulu video cuplikan tentang salah satu aplikasi mikroba untuk bioremediasi. Videonya sudah terlihat nggih? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, coba saya keluar dulu. Sudah ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Coba saya perlihatkan lagi di sini. Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Tinggal di play.
Oke, Bapak Ibu, demikian cuplikannya. Kita masuk lagi ke share screen. Ya, tadi kita lihat bahwa bagaimana aplikasi mikroba terhadap eh, limbah minyak ya. Kita tahu bahwa di Indonesia pun kita punya perusahaan raksasa Pertamina yang mengelola tentang minyak. Tentu dalam dekat ini kita tahu bahwa ada berita di Dumai terdapat ledakan kilang minyak dan tidak salah lagi akan terjadi yang namanya pencemaran lingkungan terhadap minyak. Sehingga bagaimana caranya kita mikroba bisa mengatasi masalah tersebut. Oke, bioremediasi di sini kita masuk ke definisi ya. Jadi sebagaimana kita lihat dari cuplikan tersebut, bioremediasi itu adalah proses bagaimana kita untuk membersihkan limbah yang berada di lingkungan dengan memanfaatkan mikroba yang ada di alam. Kita bisa membudidayakannya, memperbanyaknya, meningkatkan kemampuannya sehingga bisa mempercepat bioremediasi. Biasanya mikroba-mikroba tersebut itu dapat dimanfaatkan di pengolahan limbah di pabrik atau instalasi pengolahan dan situs yang terkontaminasi. Di ruang lingkup dari bioremediasi ini adalah dari semua teknologi, ada thermal disruption, ada incineration, solidification, stabilization, soil vapor. Pada inovatif teknologi, bioremediasi terdapat pada tempat tersebut, merupakan inovatif teknologi. Dan dari hasil presentasinya, bioremediasi menempati urutan nomor 1 ya, sebanyak 11% dari 19% dibandingkan in situ soil flushing, chemical treatment, dan other inovatif teknologi. Sehingga ini bisa jadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan jika kita tercemar limbah atau ingin membersihkan lingkungan dari limbah. Bapak Ibu sekalian, di sini ada gambar yang memperlihatkan macam-macam mikroba, ada jamur, ada bakteri yang sedang melakukan aktivitasnya. Ada yang mengeluarkan surfaktan seperti memuntahkan sesuatu, bisa jadi mengeluarkan enzim tertentu seperti enzim monooksigenase yang bisa memecah minyak, kemudian ini memotong-motong atau memisah-misahkan rantai hidrokarbon, ada yang memakannya dan sebagainya. Inilah cara-cara unik dari mikroba, dari bakteri dan jamur untuk memecah atau memakan limbah di proses lingkungan ini. Nah, kita ke macam polutan. Ada 3 macam polutan di sini. Ada biodegradasi yang bisa didegradasi, ada partially degradable yang sebagian bisa didegradasi, dan ada yang tidak bisa didegradasi. Yang biodegradasi di sini ada petroleum product ya, seperti gas, solar, dan minyak bahan bakar minyak lainnya. Kemudian ada minyak mentah, senyawa minyak mentah ya, dari mulai benzen, toluen, silen, naftalen, kemudian pestisida juga, malation, dan solvent yang lainnya. Kemudian yang partial degradable atau sebagian ada TCE, ada PCE, ada PCB, kemudian ada arsenik, kromium, dan selenium. Serta yang sulit untuk didegradasi atau tidak bisa didegradasi ada uranium, ada merkuri, dan DDT. Nah,
Di sini kita lihat derajat kesulitan ragam kontaminan. Yang paling besar adalah polycyclic aromatic hidrokarbon ya. Ini adalah salah satu senyawa yang ada pada minyak. Seperti pada aspal dan sebagainya, itu adalah yang paling sulit untuk didegradasi. Begitupun sampai ke bawah. Kita lihat ada proses kontaminasi ya. Jika terjadi suatu kecelakaan ya, yang seperti di Dumai dan minyaknya tumpah gitu, bagaimana proses penyebarannya? Ada yang secara difusi atau menyerap langsung ke tanah, begitu, dengan high concentration, dan ada juga yang melalui air ya, akan dibawa oleh groundwater untuk untuk menyebar ke segala arah, sehingga tentu treatmentnya akan berbeda. Ini adalah kasus yang terjadi ketika kecelakaan yang menyebabkan lingkungannya rusak ya. Seperti pada Exxon Valdez, 11 juta galon minyak itu tumpah di Prince William Sound di Alaska. Kemudian untuk membersihkannya membutuhkan biaya sebanyak 2,5 miliar US dollar. Itu tentu biayanya sangat besar sekali. Triliunan kalau di kita ya. Begitupun pada kejadian atau kasus di tahun 1988, itu lebih dari 40 juta galon minyak tercemar ke dalam air. Sehingga bagaimana caranya kita bisa mencegah atau mengatasi hal tersebut, itu tadi. Bagaimana pemanfaatan mikroba yang bisa kita lakukan, yang lebih ramah lingkungan, yang bisa kita aplikasikan di sana. Di sini menurut survei bahwa pencemaran yang bisa didegradasi kebanyakannya di air ya. Sebanyak 50%. Sehingga kenapa kita lebih berkonsentrasi pada air gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita fokus pada mikroba. Bagaimana caranya mikroba bisa hidup dan bisa berkembang biak dengan baik. Di sini tentu ada condition, ada beberapa faktor lingkungan seperti pH, kelembaban, temperatur, dan salinitas. Kebutuhan-kebutuhan sel lainnya berupa karbon, energi, nutrien, elektron akseptor, dan sebagainya itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana tadi video yang dijelaskan ya, bahwa salah satu nutrien seperti nitrogen dan fosfor itu diperlukan untuk perkembangbiakan mikroba, bisa bereproduksi dan bisa bermetabolisme, bisa berkembang, sehingga akan memanfaatkan limbah tersebut menjadi sumber energinya dan memakannya. Di sini biodegradasi yang berhubungan pada lingkungan ya. Bagaimana caranya mekanisme mikroba tersebut bisa memperbaiki lingkungan yang ada di groundwater ini. Biasanya akan membuat sumur-sumur yang kemudian akan bioaugmentasi, akan diaplikasikan mikroba yang bisa memakan limbah tersebut. Di sini jika suatu area terkontaminasi oleh nitrat misal dan oleh karbon tetraklor, ketika mikroba diaplikasikan, maka dia akan memanfaatkan zat limbah tersebut menjadi energinya, kemudian dia akan memetabolisme zat tersebut dan hasil akhirnya dalam bentuk karbon dioksida, nitrogen, dan air. Sehingga itu bisa meminimalisir dampak lingkungan.
Pertanyaannya, why bioremediasi? Seperti apa sih keuntungan bioremediasi? Di sini kita lihat bahwa aplikasi limbah, tipe aplikasi limbah untuk bioremediasi dari mulai minyak, kreosot, kemudian pestisida dan solvent, serta yang lainnya. Kebanyakan secara 33% itu di minyak, diikuti dengan yang lainnya. Kalau di bidang pertanian tentu pestisida ya yang berbahaya, yang itu bisa diatasi oleh mikroba tersebut. Nah, keuntungan dari bioremediasi tentu di sini akan efektif secara biaya ya, Bapak Ibu. Kenapa? Jika dibandingkan dengan metode yang lain di sini, bioremediasi menempati urutan yang pertama yang termurah. Sehingga itu sangat visible dilakukan di Indonesia ya. Biasanya Indonesia kan kita cari yang murah ya. Murah, mudah, dan tidak memberikan dampak atau efek yang buruk gitu. Nah, selain itu, keuntungan lainnya bisa dilakukan di lokasi yang tercemar, sehingga kita tidak perlu lagi cost untuk transportasi ya dan liabilitas. Kemudian permanent elimination of waste. Jadi bisa penghapusannya secara permanen, tidak ada residu. Kemudian karena ramah lingkungan sehingga dapat penerimaan positif dari publik dan minimum terhadap kerusakan lokasi yang lain. Serta yang terakhir bisa dikombinasikan dengan teknik atau teknologi yang lainnya. Di sini konsep dasar dari bioremediasi, ada biodegradasi, ada transformasi, ada bioakumulasi dan mobilisasi. Biodegradasi pada dasarnya akan mengurai atau mendekomposisi senyawa yang dianggap limbah dengan aktivitas organisme, khususnya mikroorganisme, bakteri atau jamur. Kemudian untuk transformasi kita mengubah kontaminan toksik menjadi kurang toksik melalui pemanfaatan metabolisme yang unik dari mikroba tersebut. Kemudian bioakumulasi. Mikroba akan mengakumulasi kontaminan di dalam jaringan organisme, jaringannya, dan dapat dieksploitasi menjadi konsentrat kontaminan dalam biomasa. Yang terakhir, mobilisasi senyawa kontaminan dari tanah yang terkontaminasi menjadi bentuk larutan atau gas yang selanjutnya dapat dipisah dari tanah atau area terkontaminasi yang selanjutnya diproses atau dihancurkan. Ini Ya, adalah mohon izin Pak Rian, ya, untuk waktunya sudah habis. oke. Terima kasih. Ini yang slide terakhir dari saya. Bagaimana caranya gambar mikroorganisme memakan limbah minyak dan memetabolismenya sehingga hasil akhirnya adalah CO2 dan H2O. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Rian. Selanjutnya mungkin dipersilahkan langsung kepada Prof. Badeni. Silakan Prof. Silahkan, ada komentar dari teman yang lain? Silahkan. Baik, terima kasih. Baik-baiknya di mana? Kalau setelahnya kurang-kurangnya di mana? Iya, Belajar bersama ini. ini menarik nih tentang mikrobio ya. Mikroba bioremediasi, Pak ya. Rian ya. Nah, mikroba sangat tertarik sekali. Karena mikroba juga sangat diperlukan itu kan, karena Allah itu kan sudah menciptakan, misalkan. Ini komentarnya bukan isinya, ada proses pembelajaran kan, ini micro teaching. Oh, ya. Udah salah kalau begitu. Udah lanjut yang lainnya kalau begitu. Ya itu nanti. Mohon izin Prof. Proses pembelajarannya seperti apa? Oke. Iya, silakan mungkin Pak Chandra, Prof, yang mau berkomentar. Silakan.
Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin, Waalaikumsalam Bapak Ibu, warahmatullahi. karena pada hari ini kita berproses sama-sama belajar, mohon izin saya memberikan sedikit mungkin masukan dan saran terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Firmansyah. Iya. Baik, seperti yang disampaikan di awal bahwasanya peer teaching ini adalah seolah-olah kita mengajar di kelas, maka sebaiknya kita akan melakukan langkah-langkah ataupun sintaks pembelajaran sesuai dengan metode ataupun model yang sudah Pak Firman tentukan. Maka di awal itu harusnya ada sintaks kegiatan, ya, kegiatan berupa kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di mana di kegiatan pendahuluan itu bisa Bapak lakukan seperti misalkan membuka kelas dengan doa bersama, kemudian mengecek kehadiran peserta, kemudian melakukan apersepsi. Tadi Pak Aryan sudah melakukan apersepsi dengan menunjukkan video tentang mikrobiologi. Nah, selanjutnya di kegiatan inti, Pak Rian itu tadi saya pikir Pak Rian akan menjelaskan bagaimana metode kasus ataupun metode best project yang akan Bapak jelaskan di dalam proses pembelajaran. Tapi sepertinya tidak ada melibatkan peserta ke dalam kelompok ataupun tidak ada melibatkan peserta untuk berdiskusi membahas tentang materi yang Pak Rian sajikan pada perkuliahan. Lalu karena waktunya sudah mepet ke ujung, terakhir Pak Rian tidak sempat menutup kuliahnya itu dengan sebuah kesimpulan ataupun refleksi seperti itu. Mungkin itu masukan dari saya, Prof. Mohon izin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. bagus. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nggak ada saya yang komentar sekarang. Tadi saran Pak Chandra cukup bagus, ya. Ya, poin yang perlu diperhatikan tadi memang benar, perlibatkan peserta ini belum terjadi. Karena ini sekarang yang diharapkan itu pembelajaran, bukan mengajar. Kecuali ini kalau materi itu banyak, ngejar waktu, kecuali itu mungkin bagian dari tadi ngerancang materinya banyak sehingga kehabisan waktu. Dan ini, ya, ini. Jadi diupayakan mahasiswa itu aktif. Sekarang tadi, sekarang yang itu pembelajaran bukan mengajar. Kalau mengajar itu kita hanya mentransfer apa yang kita miliki kepada anak didik. Sebarang pembelajaran itu yang aktif anak didik. Kita hanya sebagai motivator, fasilitator, penyiap, perangsang sehingga mereka terjadi proses belajar. Ini sisi lain karena tadi penggunaan waktu yang tidak sesuai dengan rancangan, ya efeknya kesempatan buat simpulan juga nggak ada. Nah, simpulan pun ini yang bagus adalah yang melibatkan si peserta didik atau mahasiswa. Jadi bukan dosennya yang menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan, itu nanti kurang akan membekas. Jadi pelibatan kurang terjadi. Mengapa demikian? Karena proses pembelajaran diharapkan sekarang ini proses dengan filsafat konstruktivisme. Artinya apa? Anak itu atau mahasiswa akan bisa belajar secara maksimal apabila mahasiswa itu mengalami proses belajar, bukan pendengar. Ya, ini. Jadi yang perlu kita ingat poinnya ke sana. Ini. Kalau dia ini melihat sendiri, ini mendengar sendiri, melakukan sendiri, mencoba sendiri, mengumpulkan informasi sendiri, kemudian membuat simpulan sendiri, dia akan tahan lama, tidak akan lupa. Tapi kalau diberitahu, itu kaitan dengan ingat itu kaitannya dengan lupa. Dan mungkin cepat kasihkan ingat, seminggu kemudian hilang. Ya, saya kira itu yang perlu menjadi perhatian. Saya kira mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya pada giliran selanjutnya yang nomor 2 daftarnya Pak. Saya stop record ya. Iya, silakan Pak Firman. Terima kasih.